Oke, halo. Jadi kesempatan kali ini saya akan mereview setelah 1 minggu pemakaian tab Advanced Sketsa dan stylusnya dari sisi perspektif seorang artis ya. Karena saya sudah terjun ke dunia menggambar digital itu sejak mungkin 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, dan sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa karya saya. Dapat kalian lihat di IG ini, Otara 1901 follower. Nah, di sini ada beberapa karya saya. Oke, lalu gimana sih apa penggunaan stylus di sini ini? Ya, jadi stylus ini ya nggak kayak yang orang bilang ya, kata orang itu kan nggak responsif atau ngelek gitu. Kalau menurut aku yang udah lama gambar digital ya, sebenarnya sih nggak ada delay, malah ya ada mungkin, cuman nggak sebanyak yang orang bilang. Misalnya aku pakai aplikasi iBspin ini, kita bikin kanvas baru. Sebentar. Oke, nah kalian bisa landscape maupun portrait ya. Lalu kalian juga bisa ada palm projection di sini. Jadi kalau kalian tangannya gerak gitu, nggak apa-apa. Nah, ada tulisannya kan, mengingat fitur palm projection gitu. Kalian juga bisa gambar, dan perspektifnya pen pressure juga bagus ya. Mungkin awalnya nggak kayak gitu karena di sini ada settingannya. Di setting tadi tuh yang ada di sini itu ada settingan untuk pen pressure. Nah, kalian gunakan yang gunakan tekanan ini, kalian nyalain, dan ini sensitivitas lemah. Nah, ini kalian kalian aktifkan. Lalu ada tapak tangan ini palm rejection ya, ini kalian aktifkan. Saya juga udah bikin di iBspin kalau nggak salah. Sebentar. Oke, sip, iklan. Nih, saya udah bikin karya ini ya, commission. Lalu berikutnya ada aplikasi Medibank. Ini aplikasi yang paling sering saya gunakan. Di sini juga bisa landscape maupun portrait. Ada palm projection juga, dan pen pressure-nya bagus banget. Lalu oke, sebentar. Oke, di sini gambarnya juga bisa cukup detail ya. Kalian bisa gambar dengan cepat gitu. Lalu juga sama seperti iBspin, di sini ada palm projection juga. Dan menurutku lebih enak pakai ini ya, pakai Medibank daripada iBspin. Dan kalian bisa settingnya di sini pojok ini tadi, pojok kiri atas ini. Lalu ada settings. Nah, sini ada beberapa settingan. Ini ada palm projection nih, ini kalian aktifkan palm projection. Lalu ada display brush cursor, ini kalian bisa aktifkan atau enggak, terserah kalian. Lalu ada pen pressure. Nah, ini. Lalu aplikasi berikutnya, saya tunjukin karya saya dulu yang sudah saya bikin lewat aplikasi iBspin ini. Ada beberapa, yaitu ini saya bikin karakter top dari Avatar The Legend of Aang. Lalu ada si Mighty dari Tokyo Revenger. Lalu ada beberapa fan art dari YouTuber. Lalu ada Anya Forger, ada Lau dari One Piece. Lalu ada Moon Knight, ini hanya coret-coret. Lalu saya mau bikin juga ini karakter baru ya, dari anime baru, yaitu Anya Forger dan Damian. Lalu aplikasi ketiga yang sering saya gunakan adalah Flip sih, ini Clip Studio. Nah, di sini Clip Studio saya menggunakan yang gratis ya, masih trial. Oke, sini kalian bisa pilih, misalnya saya pilih yang Pro. Oke, bentar. Nah, langsung keluar. Sebentar, pencet guys. Oke, di sini
Di sini sebenarnya Clip Studio itu paling enak ya dari yang lain ya. Palm projection langsung ada, nggak perlu setting, lalu ada pen pressure-nya juga paling bagus. Cuman kekurangannya itu saat kita, karena ini gratis dan sebenarnya harus bayar, saat kita save itu ini guys harus membayar ya, itu aja kekurangannya. Jadi saya yang paling enak Medibank. Ibispen juga paling enak sebenarnya ya, juga enak juga. Lalu untuk nonton Netflix juga enak, main game seperti Minecraft dan Roblox juga enak, nggak panas. Lalu saya sempat live stream Minecraft, itu juga lumayan enak. Lalu kalian juga bisa bikin tugas-tugas gitu kan, assignment yang bisa kalian lakukan. Lalu untuk note taking seperti untuk sekolah, aku biasa pakai ini Squid. Nah, sini kalian bisa nulis, karena aku ini lagi nggak sekolah ya, maksudnya sudah mau lulus, jadi aku lagi nggak dipakai ini. Dan ini enak banget sumpah, ini ada palm projection, jadi kalian kalau nulis itu bisa saya rapi banget gitu loh. Kalian bisa misalnya bikin tugas atau ngerjain tugas gitu kan. Memang kalau SMP karena sudah mau offline, jadi kayaknya nggak bisa ya kalau bisa pakai ini, karena kan biasanya SMP nggak boleh bawa gadget dia ke sekolah, baru SMA baru boleh. Dan ya sini juga bisa potret, dan yang bagus sih, nggak kayak yang orang-orang bilang ya, review itu kadang nggak sesuai sama kondisi asli gadgetnya gitu. Mending kalian langsung coba sendiri, beli sendiri, kalau nggak cocok bisa kalian jual kan ya. Jadi seperti itu guys, review jujur penggunaan Advanced Sketsa setelah 1 minggu. Oh iya, saya juga mau review tentang keyboardnya sebentar. Oke, ini guys, casing keyboardnya ini menurutku ini bagus banget ya. Ini kayak Samsung Galaxy Tab S4. Ada touchpadnya juga kan, ada touchpad. Lalu di sini sudah menggunakan pin, bukan menggunakan bukan menggunakan USB atau Type C gitu. Untuk pasangnya juga gampang, tinggal dorong dari atas, kalian langsung masukin dari atas aja. Sebentar guys. Nah, ya Allah. Nah, oke sih. Oke, langsung gini, langsung nyala, langsung terkonek kan. Lalu kekurangannya kalau pakai pakai mode keyboard gini kan harus landscape ya, dan kalau misalnya mau gambar gitu kadang susah mengetik karena digital keyboardnya itu nggak muncul, harus pakai keyboard ini. Jadi saat misalnya kalian lipat gini dan kalian misalnya menggambar, lalu kalian mau tulis apa, itu harus kalian buka lagi. Nah, jadi aku jarang pakai keyboardnya ya, karena emang nggak begitu kepake kalau aku yang pakai ya. Kalau orang lain mungkin kepake untuk kerja gitu. Oke, jadi ya enak banget ini, ada keyboard dan touchpadnya ini. So thank you. Aduh, thank you yang udah nonton. Itulah pokoknya Advanced Sketsa ini bagus banget, kayak yang orang-orang bilang. Thank you.